Oke, selanjutnya kita ke MOSFET jenis depletion. Jadi MOSFET jenis depletion mempunyai struktur yang mirip dengan jenis enrichment, dengan satu perbedaan utama, yaitu MOSFET jenis depletion mempunyai kanal yang secara fisik dibuat pada substrat. Jadi tidak perlu menginduksi kanal. Artinya tanpa ada FGS, arus ID akan mengalir jika ada FDS. Kedalaman kanal dan konduktivitasnya dapat dikendalikan oleh FGS. Jika FGS positif, kanal akan semakin kuat dengan menarik elektron lebih banyak. Jika FGS negatif, kanal akan semakin dangkal dan konduktivitasnya menurun. Tegangan FGS negatif mengurangi deplet pembawa muatan pada kanal, dan mode ini disebut depletion mode. Semakin negatif FGS, semakin berkurang pembawa muatan pada kanal, sehingga mencapai harga di mana kanal kehabisan semua pembawa muatannya dan ID sama dengan 0. Walaupun FDS tetap ada, harga ini adalah harga tegangan ambang untuk MOSFET kanal N jenis deplesi. Selanjutnya, MOSFET jenis depletion. MOSFET jenis depletion dapat bekerja dalam mode enrichment dengan memasangkan tegangan FGS positif dan dalam mode depletion dengan memasangkan FGS negatif. Karakteristik ID FDS-nya sama mirip dengan karakteristik ID FDS. Hanya kanal N jenis depletion mempunyai FT negatif. Jadi ini ada gambar transistor dengan polaritas arus dan tegangan seperti yang tertera. Dan ini juga kita bisa lihat gambar ID FDS pada keadaan jenuh, baik dalam mode kerja depletion dan enrichment. Ini kita bisa lihat di sini ada bagian depletion mode dan di sini bagian enrichment mode. Jadi gambar karakteristik ID FDS dari MOSFET kanal N jenis depletion dengan FT4, min4 dan KNWL sama dengan 2 MAF. MOSFET jenis depletion akan bekerja di daerah trioda selama tegangan drain tidak melebihi tegangan gate sebanyak paling sedikit F per T. Di daerah jenuh, jika tegangan drain lebih tinggi dari tegangan gate sebanyak paling sedikit Ft. Jadi gambar tersebut menunjukkan karakteristik ID FDS pada keadaan jenuh, baik dalam mode kerja depletion dan enrichment. Karakteristik arus tegangan dari MOSFET jenis depletion sama seperti karakteristik MOSFET jenis enrichment. Hanya untuk MOSFET kanal N jenis depletion negatif dan harga ID mencapai jenuh pada FGS 0. Ini ada rumusnya. MOSFET jenis depletion dapat dibuat pada chip yang sama seperti device jenis enrichment. Transistor PMOS jenis depletion mempunyai cara kerja seperti NMOS, hanya saja semua tegangannya mempunyai polaritas yang berlawanan dengan tegangan pada NMOS, dan pada device kanal P harus mengalir dari source ke drain. Ini kita bisa lihat level tegangan relatif pada terminal transistor NMOS jenis depletion. Dan ini juga ada sketsa karakteristik ID FDS untuk transistor MOSFET jenis depletion dan enrichment. Selanjutnya kita akan membahas tentang self-bias transistor. Jadi self-bias transistor rangkaian bias tetap
atau fixed bias ini untuk transistor ini cukup sederhana karena hanya terdiri atas dua resistor RB dan RC, kapasitor C1 dan C2 merupakan kapasitor kopling yang berfungsi mengisolasi tegangan DC dari transistor ke tingkat sebelum dan sesudahnya, namun tetap menyalurkan sinyal AC-nya. Rangkaian dasar untuk memberikan fixed bias pada transistor dapat dilihat pada gambar selanjutnya. Ini kita bisa lihat rangkaian dasar fixed bias pada transistor fungsi kapasitor C1 dan C2. Kopling input dan output seperti dijelaskan di sebelumnya, sehingga untuk analisa DC rangkaian fixed bias transistor. Oke, ini selanjutnya ada kurva garis beban DC fixed bias transistor. Ini merupakan garis bebannya sejajar dengan IC max dan FJQ-nya sama dengan ICQ setara. Selanjutnya kita akan bahas rangkaian JFET self bias. Tegangan dan arus pada rangkaian JFET bias diverifikasi dengan menggunakan self bias, yaitu membuktikan kesesuaian tegangan dan arus pada rangkaian self bias dari JFET dengan perencanaan sebelumnya untuk menentukan titik kerja rangkaian Q. Tujuan dari rangkaian biasing adalah untuk memilih tegangan gate source yang sesuai guna menghasilkan nilai arus drain yang diinginkan sehingga sesuai dengan titik kerjanya. Rangkaian self bias untuk JFET ditunjukkan pada gambar selanjutnya. Untuk N-channel JFET pada gambar selanjutnya, arus IS dihasilkan oleh tegangan drop pada RS dan membuat kaki source positif terhadap ground. Karena IS sama dengan ID dan FG sama dengan 0, maka Fs ID kali RS sedangkan tegangan gate source. Selanjutnya, setting titik Q pada rangkaian self bias. Dasar pendekatan untuk menghasilkan suatu titik bias JFET adalah menentukan ID untuk suatu nilai FGS yang diinginkan atau sebaliknya. Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai RS yang diperlukan dengan menggunakan persamaan satu, yaitu RS FGS per ID. Untuk suatu nilai dari FGS, ID dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu dengan kurva transfer karakteristik atau dengan persamaan Shockley yang menggunakan besaran IDSS dan FGS of dari datasheet JFET. Selanjutnya yang terakhir kita akan bahas rangkaian bias pembagi tegangan. Bias tegangan pada base transistor dapat dikembangkan dengan pembagi tegangan resistor R1 dan R2 seperti terlihat pada gambar ini. R1 dan R2-nya titik A terdapat dua lintasan arus menuju ke ground melalui R2 melalui junction base emitter dari transistor. Apabila arus base emitter yang mengalir sangat kecil dibandingkan dengan arus yang melalui R2, maka rangkaian bias pembagi tegangan tersebut dianggap sebagai pembagi tegangan sederhana yang terdiri dari R1 dan R2 pada gambar 2A. Apabila arus base emitter 1B IB tidak cukup kecil untuk diabaikan dibandingkan dengan arus I2 yang melalui R2, maka resistance input DC ring base dari base emitter transistor ke ground harus masuk ke dalam perhitungan keberadaan ring base paralel dengan R2 bagaimana terlihat